kami datang di hari berani Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi kami semua Bapa. Sehingga malam hari ini Tuhan, Engkau persatukan kami kembali di dalam ibadah pada malam hari ini Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar yang selalu Tuhan limpahkan bagi kami semua Bapa. Malam hari ini Bapa, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami mau bermasmur bagi-Mu Bapa melalui pujian penyembahan Pak kami pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau malam hari ini Bapa selalu hadir di tengah-tengah ibadah kami, selalu hadir di ruang ini Bapa, sehingga kami semua jemaat di tempat ini merasakan kehadiran-Mu atas hati pikiran kami Bapa. Kami undang Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami Bapa, supaya kami selalu diperbarui oleh Roh-Mu yang kudus Bapa. Kami boleh membuka hati pikiran kami untuk kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Menjadi dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita angkat pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita akan angkat pujian ini. Kita bersatu hati, kita membuka hati Tuhan. Kita rasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus selalu mengalir di tempat ini, mengalir di gereja ini Bapa, supaya kita semua yang hadir di tempat ini merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita.
Kita akan mempersiapkan hati
untuk selalu datang kepada-Mu. Tuhan, biarlah malam ini Bapa menjadi malam yang indah di mana kami bisa menikmati hadirat-Mu Bapa. Karena dengan hadirat-Mu itu Bapa, Kau akan mengubahkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Bapa, berkati malam ini juga Bapa, kami akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah mencurahkan Roh Kudus bagi hati dan pikiran kami semua Bapa. Apapun yang kami sampaikan malam ini Bapa, biarlah buat kami semua mengerti Bapa. Tuntun kami Bapa, agar kami bisa melangkah lebih baik Bapa. Haleluya Bapa, kami percaya Tuhan firman-Mu sendiri akan membentuk dalam setiap hidup kami Bapa. Haleluya Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa ini kepada Tuhan kuasa. Amin. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Pada malam yang indah ini kembali saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan nanti bisa kita semua bisa mengerti apa yang dimau Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Mari kita akan baca dalam Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Yohanes 44. Yohanes 12 ayat 44. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya padaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Di sini judul dari bukunya adalah firman Yesus yang menghakimi Bapak Ibu. Di dalam firman ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk menghukum kita, tapi Tuhan Yesus itu datang untuk pada awalnya untuk menyelamatkan kita sampai sekarang. Dia tidak menghakimi kita. Yesus datang itu bukan untuk menghakimi kita, tapi firman-Lah yang akan menjadi hakim dalam hidup kita. Ada poin-poin yang bisa kita dapatkan di dalam ayat ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah standar penghakiman.
Di sini Tuhan Yesus menegaskan siapapun yang menolaknya dan tidak menerimanya, hakimnya yaitu firman yang telah diucapkan sendiri, yaitu Tuhan di sini tidak menjadi datang bukan untuk menghakimi kita, Bapak Ibu, tapi firman-Nya itu yang akan menghakimi kita. Firman-Nya, bukan Tuhan menghakimi kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang itu untuk menyelamatkan kita. Dan firman-Nya itu, Bapak Ibu, penjelasannya akan menghakimi kita. Segala perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan firman-Nya, berarti firman itu sendiri yang akan menghakimi kita pada akhirnya, Bapak Ibu. Dan poin yang kedua, kedatangan pertama dan kedua. Yesus pertama kali, Bapak Ibu, datang itu sebagai untuk menyelamatkan hidup kita semua. Yesus datang pertama kali sebagai juru selamat untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Namun perkataannya tetap menjadi tolak ukur, dan dia akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Ya, di sini Tuhan itu datang pertama kali sebagai juru selamat. Tapi perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya itu menjadi ukuran, tolak ukur dalam hidup kita, Bapak Ibu. Firman-Nya itu menjadi ukuran dalam hidup kita. Apapun yang kita perbuat, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti firman-Nya itu yang menjadi ukuran dalam hidup kita. Kita benar atau tidak, itu firman yang akan menjawab dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bukan dunia ini, tapi firman. Tapi menurut dunia ini benar, belum tentu firman itu menilai kita itu benar. Menurut dunia kita itu salah. Dunia ini kalau kita itu salah, ya perbuatan kita di dunia menurut mereka itu salah. Tapi firman kalau itu mengatakan kita benar dan tidak benar, jadi yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Jadi perkataan Tuhan kan menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita, yang menjadi pedoman. Ya. Terus poin yang ketiga, kebenaran yang mengikat. Firman Yesus adalah terang, dan kebenaran firman Yesus adalah terang dan kebenaran. Menolaknya berarti menolak sumber hidup yang mengakibatkan penghakiman. Menolaknya berarti menolak sumber hidup, sumber kehidupan. Kalau kita menolak firman Yesus, yaitu terang dan kebenaran, berarti kita akan hidup dalam kegelapan, Bapak Ibu. Kalau kita menolak Yesus, firman Yesus, karena firman Yesus sendiri itu adalah terang dan kebenaran. Jika kita menolak, berarti hidup kita di dalam kegelapan. Itu poin yang ketiga, kebenaran yang mengikat. Dan poin yang keempat yaitu perbedaan. Jangan menghakimi. Perbedaan jangan menghakimi, dan perintah jangan menghakimi. Mari kita buka di dalam Matius 7 ayat 1. Matius 7 ayat 1. Matius 7 ayat 1. Ini juga adalah menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari banyak kita menjumpai hal seperti itu, ya. Ketika kita mungkin kita pernah ya melakukan suatu kesalahan, menghakimi orang terkadang. Alah kowe perbuatanmu ini, terkadang kan mereka kowe yo ngono kok. Kalau kita tidak mau dihakimi orang lain, dan kita jangan
itu. Contohnya, saya tuh menasihati anak saya, menasihati keponakan saya. Mereka jadi tahu kejelekan saya. Allah koyo ngono dek, Allah koyo ngono dek. Ya saya maka yakini karena saya juga pernah melakukan kesalahan. Ya, kalau kita tidak mau diyakini, jangan menghakimi orang lain. Itulah poin yang keempat. Menghakimi, jangan menghakimi orang lain. Karena itu adalah kesombongan bagi kita. Kita menghakimi orang lain itu kesombongan. Mendingan kita diam saja, kita menasihati, jangan menghakimi. Menasihati dengan lembut seperti Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus tidak pernah menghakimi kita, tapi Dia menasihati dengan segala firman-Nya. Di mana Tuhan Yesus itu membawa firman dengan penuh kasih, dengan penuh kelembutan. Orang itu, Tuhan Yesus itu orang itu, orang muda-muda yang orang-orang, tapi Dia menasihati tentang kebaikan. Kalau kita tidak mendengar, tidak mendengarkan apapun perkataan Tuhan, menolaknya, firman itulah sendiri akan menghakimi kita. Bukan Tuhan Yesus yang menghakimi kita, tapi firman itu kelak yang akan menghakimi kita sendiri, menghakimi setiap perbuatan kita sendiri. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Maka di sini saya simpulkan Bapak Ibu, kita sebagai umat Kristen dipanggil untuk hidup berdasarkan firman Tuhan tersebut dan membiarkan firman itu menilai kehidupan mereka sendiri Bapak Ibu, bukan dengan cara menghakimi sesama. Biar firman sendiri itu yang akan mengubah hidup mereka. Jangan sekali-kali kita menghakimi orang-orang di sekitar kita. Kita anak Tuhan Bapak Ibu. Jangan seperti kehidupan mereka yang suka maju, menghakimi, mudah-mudah orang-orang. Itu akan menyakiti mereka. Itu akan membuat mereka itu mati rasa kayaknya itu sudah tertutup gitu. Ada kepahitan dalam kehidupan mereka. Jangan sampai kita menjadikan mereka seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan kita harus menasihati mereka dengan penuh kasih, dengan kelembutan, dengan asal-asalan ngomong. Memang aku jadi anak Tuhan ngomong salah sedikit, ya nanti ya di salah-salahin seumur hidup kita. Ngomong halus lele, orang benar ngomong kasar. Kita itu sedang diintik iblis Bapak Ibu. Iblis itu tidak suka apapun yang kita lakukan. Makanya kita hati-hati dimanapun kita berada. Sebagai anak Tuhan kita harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Jadikan firman itu Bapak Ibu bukan untuk menghakimi mereka. Jadikanlah firman itu untuk memperbaiki hidup kita, bukan untuk menghakimi mungkin orang-orang yang salah, orang yang berbuat dosa. Karena firman itu datang untuk mengubah hati kita semua. Orang mukari wong-wong. Makanya semuanya di sini adalah umat Kristen dipanggil untuk hidup berdasarkan firman tersebut dan membiarkan firman itu menilai kehidupan mereka, bukan cara menghakimi sesama mereka. Firman itu akan menilai setiap kehidupan kita masing-masing. Tidak akan
Firman itu sendirinya akan menghakimi. Tapi Tuhan tidak akan menghakimi kita, tapi Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Demikian firman yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah melalui firman ini kita akan dibentuk oleh Tuhan. Segala kehidupan kita dan hati kita, Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Sedikit dan singkat firman yang kami sampaikan pada malam hari ini. Biar Tuhan membuat kami mengerti Bapak. Biarlah Tuhan sendiri yang mengubah hati kami. Biar firman-Mu sendiri ya Bapak yang akan menjadikan hakim dalam kehidupan kami Bapak. Agar kami semakin tahu, agar kami semakin mengerti Bapak. Lembutkan setiap hati kami semua Bapak untuk menjadi pribadi Bapak. Haleluya Bapak. Serahkan Tuhan firman pada malam hari ini dan malam bersama. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan gelas ucapan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, salam. Mari selanjutnya kita akan siapkan hati dan pikiran kita dan membawanya ke dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, tempat kita berpengharapan. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena secara khusus dan teristimewa Tuhan telah memberikan malam yang sangat luar biasa indah bagi kami Tuhan, sehingga malam hari ini kami boleh dipersatukan untuk memuliakan dan memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu selalu agung dan termasyhur di dunia Tuhan. Di muka bumi ini Tuhan akan berkuasa melalui Roh Kudus-Mu yang ajaib dan yang akan memimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan secara khusus Tuhan telah memberkati kami semuanya, bahwa malam hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan iman melalui hamba-Nya yang bisa kita yang telah menyampaikan renungan firman pada malam hari ini. Tuhan berkati penyampaian firman pada malam hari ini Tuhan, sehingga kami boleh diperbaharui melalui apa yang telah Tuhan perkatakan melalui panjangan isi hati Ibu Sabina Tuhan yang telah menguatkan kami. Imankan kami semakin diteguhkan karena firman malam hari ini yang telah kami terima Tuhan. Secara khusus Tuhan kami juga mau berdoa bagi keluarga besar Bapak Jumali dan beserta anaknya, cucunya, semuanya, orang tuanya Tuhan. Berkati keluarga besar Bapak Jumali ini Tuhan, yang selalu kuasa Tuhan yang akan memberikan setiap kekurangan, setiap kebutuhan yang menjadi kebutuhan dan kerinduan keluarga ini untuk mendapatkannya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan setiap kesehatan usaha-usahanya Tuhan akan selalu buat berhasil melalui kuasa dari Roh Kudus. Bahkan Tuhan sendiri yang akan memberikan kelimpahan berkat bagi keluarga ini Tuhan. Kami percaya dan kami mau imani itu Tuhan. Secara khusus Tuhan kami juga mau berdoa bagi gereja kami Tuhan, yaitu PPI Gunung Batu ini Tuhan. Kami percaya bahwa melalui kepemimpinan beliau hamba-Nya Bapak Pendeta Sudono Tuhan akan memberkati gereja ini. Tuhan akan memampukan hamba-Nya Bapak Pendeta Sudono untuk memberikan yang lebih bagi kebutuhan gereja ini Tuhan. Semua tentu karena melalui tangan-tangan yang penuh kasih dan penuh kepedulian akan berkembangnya gereja ini Tuhan. Kami percaya
setiap kebutuhan yang menjadi alat dan kelengkapan gereja ini, maka Tuhan sendiri akan mencukupkan dan menyediakannya. Tuhan, kami percaya itu Bapa, kami percaya itu Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus Tuhan bagi hamba-Nya Bapak Pendeta Sudono yang menjadi pemimpin di gereja kami. Tuhan, kami percaya Tuhan selalu memberikan roh kebijaksanaan, roh hikmat, roh kepemimpinan yang hanya dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan tempat kami berpengharapan dan yang akan memberikan sesuatu yang lebih melalui hamba-Nya ini Tuhan. Dan kami percaya bukan suatu kebetulan, tapi merupakan rencana yang terbaik yang hanya dari-Mu Bapa. Ya kami dalam kepemimpinan beliau Bapak Pendeta Sudono Tuhan, maka semuanya akan dimudahkan, semuanya akan diperbarui, iman kami akan dikuatkan, dan kami boleh menjadi iman Kristen yang sejati, bukan yang hanya abal-abal Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi seluruh anggota keluarga Bapak Pendeta Sudono ini. Tuhan, berkati keberadaan mereka, berkati keuangan mereka, kesehatan mereka. Biarlah setiap apa yang menjadi tujuan keluarga ini Tuhan akan selalu berhasil. Tuhan akan memberikan suatu rencana yang indah bagi keluarga ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap masa belajar anak-anaknya Tuhan. Tuhan akan memberkati prestasinya, proses belajarnya saat ini sedang dijalani. Tuhan akan memperhatikannya, bahkan Tuhan juga akan mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak Bapak Pendeta Sudono ini Tuhan. Tuhan akan memperhatikan setiap nilainya, setiap usahanya untuk membangun masa depan yang lebih baik dan lebih indah hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami mau serahkan sekali lagi keluarga Bapak Pendeta Sudono ini. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat GBI Gunung Batu ini Tuhan. Ya Allah Tuhan, selalu memperhatikan setiap pekerjaannya, setiap usahanya, setiap kesehatannya. Tuhan selalu memperhatikannya. Kami juga percaya Tuhan akan selalu menyediakan pelimpahan berkat bagi seluruh jemaat GBI Gunung Batu ini Tuhan. Setiap yang dikerjakannya Tuhan akan buat berhasil. Setiap yang diusahakannya Tuhan akan memenuhinya, sehingga budi-budi harta kami akan dibuat berlimpahan karena kuasa dari Roh Kudus-Mu yang telah membimbing kami, menuntun kami ke jalan yang selalu ajaib Tuhan. Kami percaya bahkan Tuhan akan membawa kami selalu dalam keadaan sehat, karena kami mau mengandalkan keberadaan-Mu Tuhan. Kami mau mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga sakit penyakit yang bila diderita sebagian dari jemaat GBI Gunung Batu ini, sekali lagi Tuhan kami mau mengandalkan keberadaan-Mu, dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus maka sakit penyakit boleh pergi, boleh menjauh dari fisik kami Tuhan. Dan kami percaya bahkan melalui usaha-usaha obat-obatan yang kami konsumsi, maka Tuhan akan hadir memberkati setiap obat-obatan tersebut, setiap cara untuk kesembuhan kami. Maka Tuhan kami percaya akan selalu hadir, selalu di dalamnya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus bagi seluruh anak didik sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memperhatikan setiap proses belajar mereka. Tuhan akan selalu memperhatikan setiap pertumbuhan hari lepas hari bagi anak didik kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu hadir memberikan setiap pertolongan-Mu atas setiap kekurangan yang selama ini mereka alami Tuhan. Kami percaya dan kami mau serahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus keberadaan mereka, usaha-usaha mereka bagi masa depan mereka Tuhan. Tuhan akan hadir melalui pendidikan mereka. Tuhan akan hadir melalui proses belajar mereka.
Bahkan kami percaya Tuhan telah menyediakan masa depan yang indah, masa depan yang ceria, masa depan yang akan selalu mengandalkan sehingga mereka layak untuk dipulihkan, mereka layak akan dibuat berhasil hanya karena kuasa-Mu Tuhan. Dan sekali lagi kami percaya Tuhan, dan kami juga mau serahkan setiap keuangan anak-anak didik kami Tuhan, bagi mereka yang masih bangku pembelajaran di sekolah Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami percaya Tuhan telah menyediakan keuangan bagi mereka. Tuhan akan menyediakan kesehatan bagi mereka dan yang lainnya. Tuhan akan selalu turut serta dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kami yang malam hari ini selalu berusaha untuk setia untuk hadir dalam setiap acara demi acara yang telah diselenggarakan persekutuan gereja GPI Gunung Batu ini Tuhan. Saya sebentar lagi akan meninggalkan tempatku ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengiringi setiap kepergian kami dan memberkati setiap jalan kami untuk sampai di rumah dengan selamat, dengan tujuan yang membahagiakan dan penuh sukacitanya karena di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Selanjutnya kami mau serahkan Tuhan istirahat kami malam hari ini. Biarlah kuasa dari Roh Kudus-Mu yang akan menjagai istirahat kami malam hari ini Tuhan, sehingga malam hari ini kami boleh mendapatkan istirahat yang cukup bagi fisik kami, bagi tubuh kami Tuhan, sehingga setelah kami bangun dari istirahat kami besok pagi, kami boleh mendapatkan fisik yang lebih sehat, jauh lebih baik dari sebelumnya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyediakan dan menjagai kami, bahkan melindungi kami dari roh jahat, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa gelap dalam istirahat kami malam hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bawa doa kami. Haleluya. Amin. Terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia dengan darah yang tercurah, ampuni
Ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti, dan tak tahu jawab benar. Sama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang
sampaikan